Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in lahum wa awliya'i sholihin wa mushrikin wa muhsinin wa mufassirin wa muhaddisin wa mujtahidin wa mutasawwifin ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ الظاهر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام الحسن الثقفي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الشافعي بن إدريس رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى جميع أولياء الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض كمغارب اليمن وبحرها فسنة وتسعة ونخص خصوصا إلى جميع صاحب هذا القرية وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وبجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يولي درجاتهم في الجنة ويضيف علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Dengan para bapak, para ibu, berjamaah alhamdulillah nantos dipuji dan dikongkol panjenengan sedaya kesidinannya sehat walafiat salam sehat sampai mencapai ibadah rupanya sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ngaji kita fikih. Mungkin sedaya ulama ibadah kula lan panjenengan sedaya diputrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena sebab ibadah ini Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah, insyaallah ngaji kita mulai bab taharah tersebut. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu fikih di madhab Imam Syafi'i, ulama yang segera tambah sempurna ibadahnya, karena ibadahnya dengan menggunakan ilmu. Malam ini kita memulai bab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi hukmihi fi darini. Amin. Babul utawi iki bab at-taharah bukan berarti perkara sesuci atau taharah. Ada semua bab fikih itu di awal-awal itu membicarakan dan membahas bab taharah. Dawuh Nabi atau syatrul iman, bahwa sesuci itu sebagian daripada iman. Kalau an-nadhafatu minal iman hadal lafaz laisal hadis. Ini lafaz bukan hadis. Sering orang mengatakan an-nadhafatu
sebagian daripada, tapi lafaz hadisnya tidak seperti ini ya. Dan toharoh ini penting. Tokoh besarnya dari kalangan sahabat itu adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal bin Rabah al-Habsyi itu boten nate boten duwe wudu. Bilal bin Rabah itu tidak pernah tidak punya wudu. Bahkan wudu sholat 2 rakaat setelah wudu. Bahkan lagi wudu sholat 2 rakaat lagi setelah wudu. Jangan. Kayak bakal diurus ya. Gak jadi sholat nggak wudu. Nah, dalam penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa lakon moten itu namanya isbagul wudu. Isbag itu mendawamkan wudu, menyempurnakan wudu kita ala kulli waktu. Setiap waktu kita batal, sehingga ketika mau sholat wudu lagi masih dapat tambahan pahala duwe wudu. Jadi sholat kok kebiasaannya gak enak wudu, ketika wudu sholat wudu lagi maka dapat tambahan pahala Jadi kok dibagul wudu itu penting. Sunggal pulangan panjenengan sesuai menurut Imam Ghazali itu dipahami kali Gusti Allah dalam diri masing-masing manusia itu namanya malaikat hafal. Hafal itu ini malaikat yang menjaga ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Al-Insan, bahasa surat Al-Insan ini menerangkan tentang manusia. Di surat Al-Insan ayat pertama itu nek kula lampah dengan sesuai burung lain itu disebut tidak syaitan makhluk. Belum bisa saya umurnya 59, 60 tahun yang lalu taat ini belum bisa sebutkan belum lah. Nah ketika lahir seandainya Allah tidak coret bayi itu lahir, Allah tidak kirim malaikat yang menjaga ini, maka seluruh perangkat indera kita bakal ditelan mentah-mentah oleh iblis. Keterangannya seperti itu, sehingga Allah kasih malaikat yang menjaga mata kita, lisan kita. Nah, kelolaan panjenengan soyo diaturi kali guru-guru madrasah, guru-guru agama, malaikat yang menjaga kita itu mengurut sing kanan jenenge Raqib, sing kiwa jenenge. Jadi Raqib dan ada jumlahnya malaikat hafadhah ini 20 yang dibagi menjadi 2 shift. Jadi satu shift 10, shift berikutnya adalah 10 selalu menjaga manusia. Nanti yang ingkang ada wudunya sempurna, Gusti Allah itu ngirim malaikat nambahi malaikat hafal ono di ngarepe, samping kanan, samping kiri, atas dan belakang, depan, belakang, kanan, kiri, atas. Bayangkan orang punya wudu itu dijaga malaikat seperti ini. Nah masalahnya sekarang ini kegiatan dan aktivitas kita ya harus main subuh lah kok, sarapan terus kan, yang sarapan darah buatan gak ada wudu, karena gak ada wudu itu sing gak ada wudu, sing ngomong elek-elek rodal mafasid itu sing nolak malaikat. Makanya sing di wudu pas kaya mangan gak ada kolesterol lapar. Halo asal urah ini juga sebab pas makannya dari gue wudu. Tapi nek gak duwe wudu kono sing ndoko malaikat. Nek ono api jalbil khairat waraddas sayyi'at. Nek sing elek ditolak, nek sing api ditarik. Iku gawane. Aku mau wudu dawam. Batal wudu ini kan sampai kekurangan hanya
loh bendera ini mesti bagian gitu. Tolongnya sampai kakek. Masa lewat sini nih, sekarang ini budget. Kenapa? Nggak tahu sebabnya. Itu tanda bahwa kita ini gak kangelan bah. Wudu itu syaratnya yang utama adalah pakaian. Wah kemana-mana kita itu ganti-ganti Afrika. Kalau di Afrika kurang air sih, harus ayam, harus ini repot kan gitu kan. Istinja pakai batu, pakai ini repot. Lah kita ini air kan. Lah boleh batal kok kandang wudu. Coba aja. Setelah sarapan kemudian jenengan pasti akan ada kegiatan di luar. Tentunya yang berkait pas sepeda motor, menggunakan kuduk kanan, ya, untuk jalan gede ketemu yang gede jalan sepeda motor harus sakral, sepeda motornya beres, kita dalam keadaan sadar nunggu. Ternyata belakangnya nomor trailer, supirnya ngantuk, jenengan punya wudhu, maka yang kerja dulu itu adalah malaikat hafal tambahan Allah berikan dari wudhu kita. Nah dari Joko, kemudian kita diilustrasi tahu ini kan dari sendiri. Coba tuh sih kamu sih Joko ngaku kalau soal lima tosin, mariono yang usman lima itu untuk ngantuk masa kamu. Loh, seringkali kita ini menghadapi hal-hal yang tidak kita duga seperti itu, dan itu maziyah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang isbahul ya, berat ini kemudian batal, tidak ada masalah ketika kita sudah di atas virus. Kalau di atas kasur, sudah di atas sarir, ini bukan masalah dengan batal terus main. Nah, sampai jadi itu bakal 17, maka ini berdamai ya. Kalau ini tsunami api ketemu wali, ketemu Rasulullah hadir dengan Masya Allah, ya kan seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi fadilah wudhu, termasuk wudhu itu melebur dosa yang keluar dari semua anggota badan kita yang terbasuh atau terusap dengan air. Kalau tangan, khorojat dukung min asobiha. Jadi akan keluar dosa tangan ini dari sela-sela jari sampai kemudian air wudhu ini kering dan kita batal wudhu. Begitu batal orang wudhu, malaikat yang menjaga itu kembali kepada Allah. Wudhu lagi, kering lagi. Ngoten ya. Bapak panas-panas ini. Loh ngaji kan butuh manfaat ini dari mana? Iki loh ilmu amal sing paling gampang. Ya, tapi nunggu warung dulu tuh. Beda hasilnya dengan ganti wudhu. Orang iman itu kayak mencorong. Karena cahaya wudhu itu luar biasa. Secara hakikat itu sehingga tertarik ambil bolong. Lagi malaikatnya yang berjabon nggak ada atau kue ini ada sepeda motor di belok lalu malaikat itu belum ada begitunya, makanya kita dalam keadaan suci itu syatrul iman atau syatrul, ternyata sebagian daripada separuh daripada iman itu adalah sesuci. Baik, nanti kita tambahkan penjelasan-penjelasan yang lain yang diteliti dari beberapa kitab. At-Toharatu utamikan aran sesuci yang ya toharah iku fitlu ngelakoni ma la tasyihu sholatu ilahi ma barang la tasyihu kan ora sah apa as-sholatu sholat illa bihi kejaba kelawan toha
tidak dikatakan sah apabila kita tidak menyempurnakan wudu kita. Nek wudune gak sah, sholatnya ya gak sah. Nek wudune gak sah, tawafnya ya gak sah. Karena banyak disyaratkan untuk punya wudu banyak ibadah ini. Ya. Sehingga ini menjadi ilmu penting. Sesuci ini penting sekali. Wajah mu'ani mutani toharoh iku nau'ani ono toharoh minal hadasi, sesuci saking hadas, wa toharoh minal khobasi, dan sesuci saking kotoran khobas. Maka ada kesini bulan menjelang kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khobasi wal khobas. Itu artinya setan laki-laki, khobas. Ada yang mengatakan setan perempuan, bukan setan. Makanya boleh demi itu ono men gede, boleh demi ono om, boleh je. Makanya syariatnya kaki kiri harus didahulukan. Kenapa? Kenapa? Kalau kaki kiri didahulukan, maka jantung kita itu akan masuk dulu. Karena jantung kita itu di sebelah kiri, ditahan oleh badan kita yang kanan. Nek kaki kanan didahulukan, maka jantung kiri. Sehingga orang yang punya penyakit banyak yang jatuh di kamar mandi, itu sebabnya ini. Kata siapa? Kama pola balutfi lidahnya. Beliau itu mengupas hal-hal yang kecil seperti itu. Kenapa wong itu akhirnya tiba di kamar mandi, kemudian jatuhnya itu jadi stroke yang parah, bahkan meninggal. Ya, karena ketika masuk kamar mandi, syariat dari Rasulullah itu kaki kiri didudukkan itu bukan berarti tidak masuk. Maksudnya supaya jantungnya yang sebelah kiri ini didahulukan masuk dan ditahan. Lalu sistem yang didesain jangan pikir jangan menahan. Nah, seperti itulah yang disampaikan beliau. Saya tidak langsung dari beliau. Nah, sehingga kotoran-kotoran ini juga harus disucikan. Kotoran baik yang ada di dalam tubuh kita, pakaian kita, tempat di mana kita tinggal, bahkan tempat untuk sholat kita, maka semuanya harus dalam kondisi suci. Saya ini termasuk menyucikan baju yang dipakai. Banyak anak muda yang manis. Al-Fatah. Jadi apa namanya, baju-baju kita itu harus dalam keadaan suci. Nah, semakin kesini orang itu tidak memperhatikan kesucian, tapi hanya kebersihan. Lalu kalau seperti wangi yang bening, ya, terus gak akan kelihatan kotorannya. Seperti wangi, belum tentu suci. Belum tentu suci. Belum tentu itu, ya kan? Nah, kalau dulu orang-orang kita dulu, orang tua kita, bapak kita kalau nyuci itu dikali. Airnya sudah cukup dan memenuhi syarat untuk bisa suci dan menyucikan seluruh pakaian, mau air terus dikuasai. Nah, saat ini nek membawa mesin cuci di rumah ada mesin cuci, males membawa mesin cuci di rumah. Loh, jadi kan yakin tukang laundry itu ngaji oke ini. Halo. Jangan kemudian mudah kita menyerahkan kepada orang lain. Ketika orang lain menangani pekerjaan yang sangat penting ini, baju kita kemudian kita gunakan untuk sholat, sedangkan kita tidak tahu laundry itu menyucinya kayak apa, sehingga kembali kepada kita dalam kondisi wangi dan bersih tapi belum bisa dipastikan.
lalu si telur dimantel. Bagus. Pulau di sami, tapi saya sudah akan ke tukang sih mas. Mbak, karena yang nyuci kayak apa? Ya, yang nyuci kalau tak tahu. Kakak pertama ini terus kasih itu aku. Dulu apa? Bahkan pengaji fikih sesuci gitu. Karena air itu kalau sudah berubah warnanya, baunya, itu jadi air yang suci tapi tidak menyuci. Nah, jadi dulu deterjen. Nah, caranya menyucikan itu bagaimana? Contoh yang sangat mudah ya. Dan masif terjadinya di kita itu hampir setiap hari kita lakukan itu. Nah, gaya mesin cucinya itu diberisi, airnya kan dialirkan. Jangan dikasih apa-apa. Jangan dikasih deterjen atau pelembut. Sing motor-motor ini loh. Ya deterjen itu yang ini sotek, supli dan lain sebagainya itu pelembut itu kan ada sini. Apa ini? Apa sih itu? Moto dan segala macam atau prospek sekalian. Nah, setelah itu air penuh dan pakaian kita itu terendam semuanya oleh air yang kita buka dari keran, ya kan, ke mesin cuci penuh, langsung di flush, cek, air itu sudah menyucikan seluruh pakaian yang ada di mesin karena tidak dicampur apa-apa. Airnya saya penuh, semua terendam, airnya dibuang. Langkah pertama suci. Baru kemudian diisi lagi, baru kemudian dikasih deterjen, dikasih pelembut, pewangi dan lain sebagainya, putih dan segala macam. Baru kemudian itu untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, air yang tadi cara menyucikannya adalah digunakan untuk menyucikan baju yang baru akan kita cuci. Langkah pertama sudah suci dulu. Dari mana dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, khawlahu dengan sahabat. Kemudian di antara dikelilingi para sahabat. Dalam masjid rojulun, masuk masjid ini seorang laki-laki Arabiyun, orang Arab Badui, gak ada yang di Romo. Orang Arab Badui melebu masjid, fabaulah fil masjid, artinya bahwa orang Badui ini tiba-tiba masuk masjid, di dalam masjid kencing. Faqama alaih. Para sahabat kemudian berdiri, mungkin ya kalau tiba-tiba ngomong ke masjid, uyun itu kira-kira waktu masjid itu kebuka. Ya, kemudian seperti itu dari lafaz faqama ilaih. Para sahabat berdiri. Kemudian Rasulullah tahan sahabat mungkin jadi mukuli orang Arab Badui. Ya, la tasrimuhu. Jangan ketemu sampai mati. Sumadra abidal bin ma'in cukup noe banyu saeder fa asobba silaka. Kalinya ini orang tes saja ketika najis kemudian cukup disiram dengan air. Yang menjadikan lantai itu suci, najis itu hanya air. Makanya kalau nyuci jangan buru-buru, dikasih deterjen dulu. Yang penting kasih air penuh dulu, bersih, penuh, kemudian di flash itu dibuat airnya, airnya keluar. Berarti dari atas air ngalir sampai habis itu sudah suci. Sampai mesti mikir kesopan bang. Terus sampai mikir selamat kalau boten gitu, iya kan?
kita ini jadinya nggak ragu-ragu lagi bahwa pakaian yang kita pakai semuanya dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi suci. Sama seperti ketika setiap tahun saya bawa jemaah haji, ketika wukuf itu pakai pakaian ihram, dan hampir semua jemaah yang bahagia bawanya cuma satu style itu aja. Ya, tiba-tiba kemudian habis kencing, hidrat karena kamar kecilnya ada toiletnya itu sangat terbatas dan sangat tidak seperti kita, ya kan? Tempat kita. Tiba-tiba dia akan berubah, itu khawatir bang. Khawatir apa? Kalau mau ke toilet, nah buang air kecil dan bahkan buang air besar, kemudian ikhram melalui ini najis, akhirnya belok. Ya, coba dong, banyak nanti buang siram sama ngomongnya. Dan ini jelas, tinggal disiramkan ke orang-orang mau kecipratan air kencing dan segalanya, akhirnya ikhram itu jadi lunas sekali, kena boleh terus. Ini bahaya, ya kan? Ada sesuatu yang besar yang kita korbankan, tapi kita emak di ikhramnya terjelaskan. Lagian ketika pakai ikhram itu tidak boleh buka aurat. Yang benar, orang Indonesia itu ustaz kacau. Tidak boleh buka aurat. Kalau buka aurat itu melanggar dan pelanggaran itu kena dam. Oh, ibu-ibu punya wudu cek enak mari nikah. Wudune pluk. Ayo jenengan ya. Jenengan wudu gak nyopot kudune apa? Enak banget. Sehingga saya harus kasih fakihnya, Bu, ini kerudung tidak boleh dilepas ketika wudu. Terus tangannya juga Pak, dijejeng-jejeng. Nek bapak-bapak kan sebenarnya sama diangkat gitu. Kenapa Pak itu? Kenapa nek bahasa itu Pak itu malah menyucikan? Iya kan? Tidak apa-apa, biarin aja. Jarno yang lain mereka bagi Pak garing-garing diri. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada proses kemudian basuh muka yang kelihatan ini, kemudian kalau mau dimasukkan kerudungnya ya. Nah, ketika basuh tangan itu yang dibasuh khususnya ibu-ibu yang dalam kondisi di tempat terbuka. Halo saya kalian ini di tempat terbuka. Wudu di masjid, wudu di tempat-tempat ziarah, jangan sedang pergi, tidak di dalam rumah sendiri atau di kamar sendiri. Maka jangan nggak usah lepas menaikkan lengan ini. Cukup yang dibasuh adalah sekali saja, ambil air, kemudian basuh tangannya dikasih air, seret, sudah punggungnya, seret, sapu cukup. Nggak mantep ya? Halo. Mantep dong, betul ya? Harus mantep ini sekali contoh kan kaki. Karena nggak percaya kalau dengan takut malaikat nggak kok. Kaki juga cukup sekali, jangan pakai kaos kaki, pakai copot lah, nggak perlu dicopot, cukup diusapkan di punggungnya depan kaki sekali saja. Ngoten kudu nih, nanti yang umroh yang haji. Aku ngilang karena ini kenapa? Sumpah langsung itu lupa. Karena apa? Karena kalau enggak itu nanti akan terlalu banyak pelanggaran yang terjadi pada jamaah haji. Karena haji itu banyak sekali ritual yang harus digunakan wudu, masya Allah. Nah, jadi ada dua. Yang pertama sesuci itu dari hadas, yang kedua dari kotoran, khobas. Hadas sama khobas. At-taharatu minal hadas. Utawi sesuci saking hadas. Hiyal wudu wal ghuslu wal yatamumu wal tayamumu badalan minhuma. Ya al hadas iku al wudu
saking minhuma wudu lan hadus. Jadi ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Ini nanti babnya sendiri-sendiri. Wudu sendiri, tayamum sendiri, mandi sendiri, terus kemudian tayamum sendiri. Jadi wudu sendiri, mandi sendiri, tayamum sendiri. Ini dibahas nanti. Ternyata tiga ini penting sekali. Penting sekali kalau mandi itu bagaimana, apa yang menjadi syarat ketika kita harus mandi. Nah kemudian wat-thaharatu minal khabathi, utawi sesuci saking kotoran, yal istinja'u wa izalatun najasati anil badani was-thawbi wal makani, yaitu kita sesuci cewek. Istinja itu istilahnya adalah cewek bahasa Jawanya. Wa izalatun najasati lan ilangake najis anil badani saking badan, wa thawbi lan saking pakaian, wal makani lan saking tanggo. Jadi kalau menghilangkan kotoran itu ada istinja. Kenapa? Karena kita buang air besar. Itu butuh istinja. Yang digunakan airnya apa? Sudah pasti kalau urusan suci, airnya itu harus air yang suci dan menyucikan. Ini sampai pegang. Istinja pun harus pakai air suci dan menyucikan. Persoalannya kalau kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i, air itu dibagi lagi menjadi air sedikit dan air banyak. Nanti itu diterangkan. Kalau paling contoh titik mau, biasanya masa ini jadi nggak pakai jadi. Jedingnya nggak bisa jeding. Kadang-kadang nggak pakai jeding, tapi pakai timbung. Betul nggak? Kayak pom bensin lah. Pom bensin. Di pom bensin itu contoh yang paling. Jenengan buang air besar, berarti butuh istinja. Gawe banyu teko gone timbung. Kita tidak tahu air itu kecipratan najis, sebab itu tempat umum yang dipakai orang banyak. Sabunnya awak dhewe iku wis akeh wong sing gawe, terus kene mlebu toilet iku banyune wis ora separuh. Terus mari kita buang air besar, enake istinjanya pakai air itu. Berarti air yang dipakai ini tidak dijamin bahwa suci dan ini yang biasa yang stres. Coba stres. Nah yang apa caranya? Boleh kita membersihkannya dulu dengan air yang ada di timbul. Bersihkan dulu. Baik buang air kecil maupun air besar, dibersihkan dulu. Saya pakai air yang dari pipa. Terakhir mau bersih, cukup banyu pada ono cibuk teko keran. Halo tuh. Baru dipakai kemudian membersihkan yang tadi sudah dibersihkan dalam kondisi sudah bersih. Kalau kalian jenengan ngoten apa mboten? Insyaallah. Kita delok kotoran iki. Semua sumpah baik. Terus pokoknya ambil bersih ini. Walaupun jenengan pakai sabun ketika masih pakai air yang ada di timba itu. Sekali lagi mazhabnya Imam Syafi'i ya. Saya nggak ngomong mazhab Hanafi, Maliki atau Imam Hambali. Ya, kalau jenengan nanti sudah paham, bolehlah berani seperti itu. Ya, tak boleh sekarang. Kalau ngajinya Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i ada lurus itu. Ya, lurus saja Imam Syafi'i supaya anak kita itu benar. Nah, terakhir
basuh dengan atau siram dengan air yang memang mempunyai syarat suci dan menyucikan. Nah itu rupanya terkait baju itu sing model-model itu dalam konteks kekinian dengan fasilitas yang ada di mana-mana itu dari air keran, dari air keran, ya, dari air keran. Makanya orang yang memudahkan ini ya, orang yang gampang urusan istinja kelak pada hari kiamat atau alam kuburnya itu adalah orang yang pertama kali disiksa dari dalam surga. Kalau sekarang itu ya, yaitu orang yang sembrono ketika istinja itu bahaya itu ya, seperti itu. Nah, kalaupun kita sudah terbiasa itu akan seperti itu, akan seperti itu. Makanya oleh ngaji yang ini wis kalau usah stres Pak, sing ini ada kayak ngerti ya sebab dorongan. Nah selanjutnya mulai hari ini ibu-ibu kalau uji pastikan seperti itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu istinja pastikan seperti itu. Maka insya Allah kekurangan kita mulai cium sampai kemakanan Tuhan menjadi sebuah manusia. Sebab apa? Barokah ilmu. Barokah ilmu gelem nunggu ngaji kepada orang-orang yang memang bisa memberikan pengajaran tentang ilmu fikih ini. Karena ilmu fikih itu disebut ilmu yang paling barokah, ilmu yang paling barokah. Nonton akun kula lan panjenengan saya itu supaya benar lurus jadi seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut anwa'ul mutahharati arba'atun. Anwa'ul biro-biro warnane al-mutahharatu perkara kang bisa nyuceni iku arba'atun ono papat. Jadi zat yang bisa dibuat untuk sesuci itu ada 4. Nomor 9 nomor disebut al-ma'un. Nah nanti babnya dibahas lagi. Babun al-muyah tentang air. Oh belajar banyak ini mudah belajar tentang air. Makanya mari kita renovasi kabel kamar mandi ya jilid ini malah mau sama jilid. Oh apa saya itu jilid malah ngomong di desa. Jadi orang butuh nerong langsung dibikin kolam renang. Paling mungkin berbohong nggak lihat di kota, di rumah, di kamu gede. Nah, itu datang pondok jenisnya pola. Oh, orang sing keren mana hama. Nah, seperti itu. Kemudian waktu bulan debu. Nah, ini kasus. Debu yang dimaksud ini bukan debu sing kakek. Debu sing ketok mungkin Imam Syafi'i ada kubroh. Nek sampai terlihat makanan ibu, ya kalau itu ditepuk itu magur. Ini ya. Contohnya dengan pedagang orang yang gudang 3 tahun gak sampai nemu. Nah debu seperti itu. Yang dijadikan tayamum itu adalah debu yang model itu, debu tapi disyarati kubro. Kalian kan bawa ini sampai naranya itu tidak digawe tayamum sampai tidak tahu ngaji kan. Makanya kemudian ketika berangkat naik pesawat, Lion itu berangkatnya jam orang mesin pesawat itu berangkat jam 11 terbang, sehingga kita masuk itu jam 10.
sholat duhur terus ya penerbangan 10 jam landing ekono pas kaya isya jadi sing duhur itu sholatnya duhur asar pokoknya maghrib isya kalau maghrib isya dia jamak takhir kosong di sana duhur kalau hari tiba-tiba kalau travel mau kemana ya jamaah tayamum gaya kursi ini pas apa ini ngaji lagi ini loh ustadznya loh ngaji lagi gubroh itu ketika kita tempelkan ini sudah kita tepukan ini tubuhnya itu kelihatan itu gubroh. Nah yang bisa dibuat tayamum turoknya itu seperti itu. Nah pesawat model jelaskan apa ini sopa penumpang pesawat berbunuh kursi tidak mungkin lah model pesawat cari mari di vakum lima tersikat ini tidak seperti itu. Yang kedua itu nak ngulon sholat itu harus istiqbal makanya mustaqbilan kiblati. Nah itu sudah ada umum syarat yang kedua sholatnya tidak istiqbal. Yang ketiga la sholat ta'ala hawa tidak ada sholat di atas kuda. As-sholatu ala barri wal bahri sholat itu di atas daratan dan di atas lautan. Kalau sholat di atas udara ini kalau pesawat apa ini kayak model rokok fakih memberikan jalan keluar. Fakih memberikan jalan keluar ketika kamu dalam kondisi seperti itu, maka ada bab yang membahas tentang i'adah i'adah sholat. Ketika waktu zuhur jenengan oleh wudu kalau wudu nek kula mboten nate wudu ya oleh dikatakan oleh hormat ya Allah niki pun zuhur karena pilotnya mengumumkan betul kan. Bapak Ibu penumpang jemaah haji kloter sekian biasanya memasuki waktu zuhur pilot tidak bisa silakan sholat zuhur. Kan diangkat sholat. Nah, sehingga tidak masuk sama sekali. Sehingga ada itu hanya ingat waktu ketika kita punya wudu ya langsung, nggak punya wudu loh nggak apa-apa. Karena ada itu nanti ketika di daratan itu nanti langsung dikodok, disempurnakan. Jadi ini harus mendarat sholat maghrib bisa sih, sholat zuhur tentang rokaat, ya, sholi kodok zuhri tanpa rokaat mustaqbal kiblati kodokan billahi ta'ala. Nek ikuti kodok yo asalit kodok nek kira-kira nang Amerika kados kula nanti nang Amerika kalau ikut jam 22 jam naik pesawat itu sehingga sholat 5 waktu itu waktunya belas. Jadi kalau itu mundur susah kodok tak bersih atau jamak tak ditakhir tak bersih itu jamak takhir tapi jamak tak bersih 5 waktu ya 5 waktu nggak sholat udah seiring ya Allah asar ya Allah maghrib ya Allah isya ya Allah subuh kalau itu kemudian jangan dulu. Kalau kita nggak buru-buru sholat lewat dulu bisa berarti dia dulu kali. Tapi tidak apa itu solusi fikih agama ini mudah. Oke, bukan diri yang nggak sempurna sih. Nah, itulah yang dikatakan dua wal hajaru rahmatu. Batu itu barang atos sehingga bisa dihiaskan segala sesuatu yang keras. Tapi batu enggone arep wae untung. Kalau batu ketemu telek untung. Karena tidak bisa dibuat sesuci istinja dan kita nggak nyaman karena walaupun ini syariat, ini sah, ini
ditegaskan istinja itu boleh dengan batu. Awak ini wis terbiasa dengan kamu jajalan dewaku, tidak boleh kabar. Tidak boleh kalau soalnya biasa. Iya kan orang itu mungkin di Afrika, oh biasa mau kayak gitu. Kita loh semuanya kan tahu masih teling rasanya itu gak enak. Bahasa sini kepek. Bahasa orang sini kepek gitu. Rasanya itu gak nyaman juga itu. Wadalhu laksana. Sama itu adalah sesuatu yang dijemur. Jadi diturunkan kalau kayak kulit binatang ketika dikuliti kemudian dijemur dengan waktu yang lama sampai kering maka jadi barang suci. Nah ini bahwa bisa dijemur seperti itu, seperti sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari saya untuk mengawali mukadimah itu apa ya Mas? Bisa berkesi hanya ini ada sekian nanti ketika kita membahas masalah air, yang pertama bahasnya adalah masalah air pasti menjadi bahasan yang utama. Imam Ghazali menerangkan bahwa toharoh itu seharusnya menjadi sebuah amal yang bagi umat Islam ini menjadi fokus dan butuh perhatian khusus. Imam Ghazali dalam kitabnya ya. Sebab kalau kita sudah mampu toharotu anil hadas, toharoh terhadap hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka Imam Ghazali mengatakan naikkan levelmu. Ibarat orang SD naikkan kelasmu dari SD ke SMP. Apa SMP itu? Toharotu arkanil badan, arkanil jasad. Jadi tangan ini butuh toharoh ini kan sering merubah nota. Kalau saya tulisan sebelum mulai ini, orang ini di toharoh ini. Kata Imam Ghazali, toharoh telinga, toharoh mata, toharoh mulut. Ini adalah toharoh sebetulnya menyucikan ini itu adalah bagian suluknya seseorang untuk mendapatkan derajat dan makomat yang lebih tinggi. Ketika bisa toharoh adalah hadas syariat, sudah syariat. Tetapi ketika sudah masalah menekan hawa nafsu kita yang keluar dari seluruh indera kita, itu sudah tazkiyatun nufus, sudah penyucian jiwa. Wes diunggah nomane nek wis lulus SMP enggak SMA. Toharoh apa? Toharotul qalbi. Nyuceni ya. Nah itu perlu ditoharohkan, disucikan. Cekak namun kalau cici kalau lurune mesa kayak kali ini mau pensiunan. Ya berarti. Lima pensiunan. Kita kalau itu cucu hatinya ini masih belum suci. Segala sifat yang madmumah merusak hati dikeluarkan, ya. Yang mahmudah dimasuk, yang terpuji dimasukkan, ya. Sabar, ikhlas, syukur, qanaah. Yang jelek-jelek namimah, hasad, kibir, tok mengatur. Kalau sudah itu SMA juga. Terakhir Imam Ghazali toharoh ini dinaikkan sampai lulus perguruan tinggi saja. Toharoh tauhid. Jadi menyucikan tauhid kita, ya kan? Ya, segala sesuatu ini sehingga ini makrifah.
makrifat, zat yang kita sembah itu tahu diri, paham, menghilangkan berbagai macam yang akhirnya menciderai, mengkontaminasi tauhidnya dengan ifradul haq, nyuwijake Gusti panjenengan sallallahu alaihi istisna memuji Allah. Kalau mangsane sapa budi tapi dilungguhno Gusti iso aku alhamdulillah. Rumah sari tak iso ngaku dhewe tapi dilakokno Gusti Allah. Wah, orang yang seperti itu loh, kalau nimu-nimu dijak lungguh jam kas bojo kaya apa. Dingin ya, ini ketika sudah ifradul haq, tauhidnya suci seperti ini, terbebas dari hal-hal yang syirik. Ketika badannya sakit, alhamdulillah, kok mau kasih cepat, ya Allah, susu ngomong sini mau paramet itu biasa. Cocok bapak ini sok malas main besi, sok malas masuk Gusti Allah yang jadi penyakit. Gusti Allah sih ngasih kesembuhan, bukan paramet ya. Dan itu sesuci tentang tauhid ini dalam kehidupan kita, termasuk ketika Allah kismatilah kan bumi Gusti Allah nggak sama nek wadah karpet kepengen dunia kepengen mobilnya bagus, rumahnya besar, mewah. Oh ini kabeh. Tapi kismatilah itu tidak seperti ini. Allah memilih. Dan kalau kita tauhid kita itu suci, kita itu tahu, kita itu sadar diri dan tahu diri dan memantaskan dirinya bahwa pandemi Gusti Allah saat ini alhamdulillah. Ya, sini istiqomah sholat jamaah, istiqomah ngaji. Coba sampai kayak ini berbeli makanya, sopo masjid atau sopo karaoke. Ya, ya sopo. Saya beli makanya paling sisa karaoke lah gimana sih? Ya, apa ini? Rusak, kayak ini masjid, kayak ini ngaji, kayak ini. Ada orang-orang yang memang Allah tetapkan mampu untuk membawa karunia itu, sehingga Gusti Allah ngekei gak tambah dadinan elek tapi tambah dadinan sore. Sehingga dia nggak ada rasa eman itu. Dikei sampe bentak-bentak yo sing delok rumono. Nah, jadi yo padahal yang sampai ngomong bisa aku duduk sama mau sopa soalnya belum aku mulai duduk sama fakso aku haji ngomong gampang sebab begini dulu empuk banyak duit itu cepat temen kelakot ada ngomong kan akhir hari dan ini berarti kita tidak kuat dijawab oleh Allah Masya Allah ini saya Allah wasyarul bisa jadi yang kamu inginkan, kamu cintai, sekalipun kamu harapkan justru menjadikan dirimu lebih enak ini pas-pasan ngajinya sergap, sholat jamaah Islam sampai lagi duit jelas gak ngaji soalnya mau ngaji terus dengan ngaji rata-rata tak pilih kabel harus ngomongnya duit pas-pasan gue mikir yang malam minggu sampai ditantang sama takdir buat jadi malam minggu ngaji berapa jamaah RW ini sulas ya berapa malam minggunya ada Lipo lebih menarik Sun City lebih menarik ditanya temu di lain tawaf tapi tawafnya yang royal tawafnya yang roh yang muter itu dulu jadi ya Allah jadi koyo-koyo dari siapa
sejarah ini istiqomah, dengan yang kira-kira diuji dalam kondisi seperti ini mampu lulus, insya Allah ya Allah akan naikkan derajat kita. Allah akan memuliakan diri kita dunia akhirat, dan Allah mudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah malam Sami. Ahad. Sami. Kalau Isya loh. Bagi Aku tinggal di tempat lain tentang dirinya. Kalau dan kemudian di sini marhaban ya Ramadan di tempat ini tanggal 9 Sabtu depan insya Allah. Nek musolnya tanggal 10. Nek Muhammadiyah, menurut kita Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11. Kita menunggu sidang isbat ketetapan pemerintah. Ya itu nanti tanggal berapa? Kalau tanggal 10 masih itu Pak. Masih itu langsung kawin gitu kan? Kawin malam itu juga. Kita tidak tahu enak. Kita tidak punya ilmu hisab, kita tidak punya ilmu ruqyah, sehingga kita harus mengikuti sahibul wilayah dengan nakrak ya. Nakrak itu ilmu yang digunakan untuk menentukan ruqyah kita. Susah, dia nggak paham. Hisab nggak paham, ruqyah nggak paham, ruqyah kita nggak paham. Lalu membahas kaitan poso, kaitan itu, nek iso poso nikahi, dia bisa. Itu keren gitu, iya, keren gitu loh, ya. Tapi nek pas poso, gue demen ngaji ini gampang. Kira-kira poso lari nggak sahur, lemes isu dialog ini, nangkon obat bulan, ketuban mau sarapan, ketuban. Jam 10 langsung makan gitu, makan. Asal ini ilmu. Sampai nek gak tahu, mana isu-isu lemes, lumoan, mana mokel gitu. Terus kono mana wes, paling kono makan parah boleh untuk makan green. Keren itu. Loh, itu loh. Mana ditok semuanya loh, aku kuat pulang diajari sini guru saya itu kalau ngajari saya seperti itu, ngajak ziarah, nasional dan lain-lain. Diajak sarapan itu. Ya, boleh, ini dijauh guru keren bisa. Guru keren bisa. Tapi puasa itu adalah nanti dijelaskan itu dulu di guru bisa sih. Fakirnya dan puasa itu dengan bahasa fakir minas subuhi ila maghrib. Ada min tulu'il fajri ila guru bisa. Tuluk fajar sore. Guru matahari tenggelamnya matahari sempurna. Kalau dikaitkan dengan subuh, maka sebetulnya tulu'il fajri itu di 2-3 menit dari azan subuh. Setelah adzan dan Allahu Akbar sampai malam hari. Ayo, adzan subuh. Sallallahu alaihi wa alihi. Allahu Akbar. Mau bisa mari. Ya. Mari. Kapan kok goblok. Terus turun aja maghrib tapi suruh tenggelam matahari sempurna. Dulu saya pernah bawa apa saya? Bawa mobil, pas puasa Ramadan, pas sholat kerja. Di tengah jalan ini sudah tenggelam matahari dan hitungannya kurang lebih 5 menit sebelum adzan maghrib. Mobil, turun aja nih. Tidak ada bagi ibu. Poso dari subuh sampai maghrib, adanya dari terbitnya fajar sore sampai tenggelamnya matahari dengan matahari sampai tenggelam. Ya wis. Komentarnya apa? Kalau ini di pondok mau kata pintar kata goblok. Karena kebiasaan umum betul nontonnya, ya. Karena tidak
semua orang punya pengetahuan mengetahui tulu'il fajri ghurubi syamsi, sehingga ulama kita dengan bijaksananya kemudian ditetapkan supaya semua kata mulainya bukanya iftarnya ini semuanya sama ditandai dengan adzan subuh sampai adzan. Dia nggak ada speaker mungkin Allah yang kentongan keduk ya sing jahil ada cilik-cilik pulau semimpin turun bayar maghrib kabur dulu kayak buko wakil ngomong buko gak ada speaker ya kecil deh ngomong tong turun mau 3 kali semua sudah mau akhirnya apa dulu dipari tokoh-tokoh masjid anakku itu juga ada cilik lalu apa damai gini makanya dulu ngajar-ngajar aku sak kampung ini batal kabeh masuk aku lo nanti anakku ini damai alhamdulillah damai tadi kiai alhamdulillah dia tak juga mau dia kan saking nakal ini bulan penompak mondok molongan cinta dorong barangnya mondok barangnya bunyai masa curi marisa kayak sarapan bunyi-bunyi jam kos santai tapi nanti ini ngoten ya kalau ini dia bingung Gusti Allah ngaderi anak si mondok pinter-pinter kompak alfiah apal Qur'an apal sampai Fathul Mu'in apal saya ini udah di ustaz si nompak lah ini kena bingung si nakal-nakal apa yang dari kiai si bopot itu sama kalau dengan kuliah si pinter-pinter kali karyawan kali si goblok pengusaha ya ini kata-kata begitu jadi anak akal maksud itu dulu orang semua orang yang melakukan soalnya suka relaksana ketika tapi belum pernah soal kayak itu kan kamu di Facebook dan ini kan yang kayak Facebooknya nah teman-teman saya banyak yang alumni Al-Fatah paketannya dan mudah-mudahan yang intinya Al-Fatah memang kelihatan seperti ini ya, semuanya pakai sorban, semuanya pakai gamis dan ini memang tahu katanya itu bagian daripada standar yang ada di pondok masing-masing. Jadi dari Aceh kan ngajinya kan mengguli karena film karena di sini jelas kalau ngajinya orang Jawa orang Aceh. Allah a'lam bishawab. Moga sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi salatu li kulli awlin minan wa li mubta'ani rabbi bil mustafa والصديقين وجعل